Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kecewa dan Menolak Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 3. Kata orang-orang itu kepada Yesus, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sungguh hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus mampu melakukan banyak mujizat yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang Israel sebelumnya. Tindakan-tindakan mujizat yang dilakukan oleh Yesus termasuk menyembuhkan banyak orang sakit, membuat Yesus dipuji, dihormati, dan dicintai sebagian besar manusia. Namun demikian, tidak semua orang memuji, menghormati, dan mencintai Yesus. Ada orang-orang yang justru kecewa dan menolak Yesus. Sebab ternyata kehebatan dan kuasa Yesus yang sedemikian besar tidak cukup meyakinkan serta membuat mereka percaya. Hal ini terjadi saat Yesus pergi ke kampung halamannya di Nazaret. Di Nazaret, Yesus masuk ke rumah ibadat. Keberadaan Yesus di rumah ibadat tentu sudah menjadi sesuatu yang sangat penting. Yesus ingin membawa orang-orang sekampungnya untuk percaya dan beriman kepada Allah. Tetapi kenyataannya amat bertentangan. Orang-orang Nazaret malahan menolak dan kecewa dengan Yesus. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Nazaret kecewa dan menolak kehadiran Tuhan Yesus. Bukan karena apa yang Yesus lakukan, tetapi karena latar belakang Yesus. Orang-orang Nazaret yang sekampung dengan Yesus sudah sangat mengenal siapa Yesus, saudara-saudara Yesus, dan kedua orang tuanya. Orang-orang Nazaret
hanya melihat Yesus sebagai tukang kayu, sama seperti ayahnya, Yosef yang juga seorang tukang kayu. Mereka juga mengenal keluarga besar Yesus, yang semuanya bukan orang besar, bukan orang kaya, dan bukan pula orang yang terpandang. Maka mereka mengambil kesimpulan bahwa Yesus tidak layak dipuji dan dihormati. Yesus hanyalah manusia biasa yang sama dengan orang-orang Nazaret lain. Dengan demikian, orang-orang Nazaret telah menutup pintu hatinya terhadap kehadiran Yesus. Pintu hati mereka yang tertutup untuk Yesus membuat mereka tidak mampu melihat dan mengalami kuasa dan kasih Allah dalam diri Yesus. Mereka terpaku dengan masa lalu Yesus. Mereka tidak terbuka kepada Allah yang selalu berkarya. Saudara-saudari terkasih, perasaan kecewa adalah salah satu halangan dalam hubungan kita dengan orang lain dan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Perasaan kecewa membuat orang menolak kehadiran sesama yang dianggap rendah atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Perasaan kecewa merupakan luapan rasa tidak puas, rasa tidak suka atau rasa benci dengan sesuatu hal. Perasaan kecewa yang terus disimpan menjadi penghalang bagi manusia untuk maju dalam banyak segi. Misalnya, suami kecewa dengan istrinya yang berbohong atau selingkuh. Jika perasaan kecewa itu tidak diatasi dengan sikap bijaksana, yakni mengasihi dan mengampuni, maka akan membahayakan kehidupan keluarga. Suami yang begitu kecewa dengan sikap istrinya yang berbohong atau selingkuh membuat sang suami menolak kehadiran sang istri dalam hidupnya. Ujung-ujungnya adalah pertengkaran yang dapat mengakibatkan perceraian. Bisa juga sebaliknya, suami yang berbohong atau selingkuh, istrinya yang tidak mau memaafkan atau mengampuni kesalahan dan kekurangan suaminya akan membuat pilihan yang justru merugikan diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, kita semua pasti pernah mengalami rasa kecewa. Orang tua kecewa dengan anak yang nakal dan sulit diatur. Anak kecewa dengan orang tua yang tidak adil, pilih kasih, kasar, atau tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Pastor kecewa dengan umat yang ribut saat misa atau umat yang tidak menjalankan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab. Umat pun bisa kecewa dengan pastor yang kurang menyiapkan khotbah dengan baik atau berperilaku tidak pantas. Masyarakat bisa kecewa dengan pemimpin atau pemerintah yang hanya memikirkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok. Manusia pun bisa kecewa dengan Tuhan yang seakan-akan tidak mendengarkan doanya. Selain itu, seseorang bisa kecewa dengan Tuhan pada saat orang itu tertimpa musibah. Tuhan
dianggap tidak adil dan kejam. Sebaliknya, Tuhan bisa kecewa dengan manusia yang sombong dan menutup pintu hatinya. Namun, satu yang pasti, perasaan kecewa membuat hidup kita tidak damai. Karena itu, marilah kita mengubah rasa kecewa dengan kasih dan pengampunan. Kita perlu belajar rendah hati untuk menerima segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita pernah kecewa dan menolak Tuhan dan sesama karena apa yang kita harapkan dan inginkan tidak tercapai? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berasal dari keluarga yang sederhana, namun keberadaanmu yang berasal dari keluarga sederhana membuat orang sekampungmu kecewa dan menolak Engkau. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk menjadi orang yang rendah hati dan tidak menutup hati. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.